Shalom dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita memasuki minggu 1 setelah Trinitatis dengan tema Jauhilah Ketamakan. Kiranya ibadah ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa di dalam hati kita. Kita saat teduh sejenak. Amin. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus halik langit dan bumi. Amin. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di sini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, agar dengan penuh sukacita kami mendengarkan firman-Mu yang kudus. Jadikanlah hati kami lahan yang subur bagi benih firman-Mu, supaya hidup kami menghasilkan buah-buah yang berkenan kepadamu. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami menggunakan hari-hari hidup kami yang singkat ini dengan keyakinan akan hidup kekal yang Engkau janjikan. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Bila putus asa dan letih
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah atau epistel pada kebaktian minggu kita hari ini yang tertulis di dalam kitab Amsal pasal 22 ayat 22 sampai dengan ayat 29. Amsal 22 ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayat 29. Marilah kita membaca secara responsoria dan kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Janganlah merampasi orang lemah, karena ia lemah. Dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Janganlah berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita memasuki saat teduh. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Tuhan yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena kasih setiamu kekal selama-lamanya. Ampunilah segala dosa kami dan hapuskanlah segala pelanggaran kami terhadap firman-Mu oleh karena tabiat kemanusiaan kami yang lemah. Kasihanilah kami dan hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami beroleh kehidupan yang sejati dan abadi di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu.
Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Petunjuk hidup baru sebagai pengganti hukum Taurat pada kebaktian kita hari ini diambil dari surat Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Surat Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Demikian firman Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat dan doa syafaat. Salam Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Inilah warta jemaat kita pada hari ini, Minggu pertama setelah Trinitatis, tanggal 14 Juni 2020. Bagian kedua yaitu warta tambahan. Yang meninggal dunia. Telah meninggal dunia yaitu Pauline Irianto Sitorus, anak dari keluarga N. Sitorus Boru Simangunsong almarhum dari sektor 4, meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020, tutup usia 40 tahun. Yang berulang tahun. Selamat ulang tahun buat anggota jemaat yang berulang tahun pada tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan 14 Juni 2020, yaitu yang pertama Inang Rina Roliwati Boru Siombing SE, 8 Juni 2020 berusia 38 tahun. Yang kedua, Inang Rosalina Boru Sidabutar, 11 Juni 2020 berusia 58 tahun. Yang ketiga, Amang Jaya Sitinja, 12 Juni 2020 berusia 40 tahun. Yang keempat, Inang Jupriani Borulingga, 14 Juni 2020 berusia 28 tahun. Kado yang berulang tahun. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan, Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku, Engkau yang selalu kupuji-puji daripadaku. Tertulis dalam Mazmur 71 ayat 6. Kami himbau kepada seluruh jemaat GKPI Patumbak dan Deli Tua agar tetap beribadah di rumah kita masing-masing sampai waktu yang ditentukan oleh pemerintah dan juga dari kantor sinode. Demikian warta jemaat yang dapat kami sampaikan. Informasi statistik dan keuangan dapat kita lihat pada lembar warta jemaat yang telah dibagikan kepada kita masing-masing. Terima kasih. Kita lanjutkan kepada doa syafaat. Marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata tinggi dalam kerajaan surga, sungguh patut dan pantas kami mengucap puji syukur kehadirat-Mu yang Maha Kudus itu, karena berkat kasih dan penyertaan-Mu kepada kami, hingga pada saat ini kami boleh sehat dan bisa untuk beraktivitas seperti biasanya. Itu semuanya adalah karena kasih-Mu kepada kami, di mana pada hari ini kami boleh memuji dan mengucap syukur kepada-Mu. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, kami boleh berseru kepada-Mu melalui ibadah kebaktian minggu kami, dimanapun para jemaat Tuhan masih melaksanakan ibadah-ibadah di setiap rumah kami masing-masing. Akan tetapi kami tidak putus-putusnya untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang ada di surga, melalui ibadah minggu kami hari ini Tuhan, marilah berkati para jemaat Tuhan dimanapun jemaat Tuhan berada, agar senantiasa dapat melaksanakan ibadah di setiap rumah keluarga masing-masing. Cukupkanlah Tuhan segala apa yang kami perlukan, dan berikanlah kesehatan buat tubuh jasmani kami, agar kami seluruh para jemaat-Mu dapat melakukan yang terbaik untuk para jemaat Tuhan. Bapa di surga, berkatilah para seluruh jemaat Tuhan yang ada di seluruh GKPI, agar jauh dari wabah virus COVID-19, agar kami semakin tahu Tuhan mengucapkan puji syukur kepada-Mu. Dan begitu juga Tuhan buat seluruh anggota jemaat-Mu yang berulang tahun dalam satu minggu ini. Mari Tuhan berkati mereka, berikan panjang umur dan kesehatan. Bapa di surga, pada hari-hari yang lalu Tuhan, di mana salah satu anak anggota jemaat-Mu yang bernama Pauline Irianto Sitorus telah terlebih dahulu menghadap kepada Tuhan, yaitu anak dari keluarga N. Sitorus almarhum Ibu Boru Simangunsong. Mari Tuhan berikan kekuatan buat keluarga tersebut yang ditinggalkan. Bapa yang baik, Bapa yang ada di sorga, demikian juga kami Tuhan berdoa buat pemerintah kami, agar pemerintah kami Tuhan senantiasa bisa memimpin seluruh Indonesia kami ini dengan baik. Berikanlah kesehatan buat mereka,
agar mereka tahu Tuhan untuk mengerjakan apa yang baik bagi rakyat seluruhnya. Dan begitu juga Tuhan, masalah yang ada di dalam negara kami Indonesia ini, yaitu Tuhan melalui merebahnya wabah virus corona yang melanda negara kami, negara Indonesia. Kiranya Tuhanlah yang selalu memberikan kami kesehatan untuk menjaga yaitu protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah kami, agar senantiasa Tuhan virus wabah COVID-19 bisa jauh dari kami, dan seluruh bagi warga negara Indonesia Tuhan boleh bisa sehat dan juga menghirup udara segar di hari-hari yang akan datang. Bapa di sorga, begitu juga Tuhan para seluruh warga jemaat-Mu yang melaksanakan ibadah dalam minggu ini, kiranya Tuhan yang selalu memberkati mereka. Bapa di sorga, Bapa yang baik dan Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kepada kami berkat-Mu yang melimpah, agar kami senantiasa Tuhan untuk bisa beraktivitas seperti biasanya. Begitu juga Tuhan dosa-dosa pelanggaran kami, kiranya Tuhan yang selalu menghapus dosa-dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Terimalah doa kami ini Tuhan yang kami sampaikan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah pada kebaktian minggu hari ini, Minggu 1 atau pertama setelah Trinitatis, yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-21. Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-21. Inilah firman Tuhan, kami bacakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya,
ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dunia ini ada sebuah penyakit yang bisa menyerang siapa saja dan tidak mudah disembuhkan karena tidak ada obat atau dokternya. Penyakit apakah itu? Yaitu ketamakan. Di zaman sekarang, jenis penyakit ini semakin tidak terasa merasuki kehidupan manusia. Orang yang tamak tidak pernah puas dengan kekayaan yang sudah dimilikinya. Dia ingin terus dan terus menambah kekayaannya. Semua harta itu hanya untuk pemenuhan keinginannya sendiri. Harta adalah segalanya. Dia beranggapan bahwa harta itulah yang menjamin kebahagiaan hidupnya. Bahwa harta itulah yang akan menjamin kebahagiaan hidupnya. Dengan hartanya, dia beranggapan bisa meraih apapun yang dia inginkan. Dan orang yang seperti ini tidaklah heran jika sulit untuk berbagi dengan sesama, termasuk berbagi warisan dengan saudaranya, seperti yang kita lihat dalam perikop yang baru saja kita baca. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang orang yang kaya, yang bodoh, untuk menjelaskan kebahayanya ketamakan dalam hidup manusia. Ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan hal tersebut, yaitu setiap orang harus waspada terhadap bahaya ketamakan. Setiap orang harus waspada terhadap bahayanya ketamakan itu. Tuhan Yesus menggunakan kata-kata berjaga-jagalah dan waspadalah. Ini berarti ketamakan dalam hidup manusia tidak bisa dianggap remeh. Ini hal yang serius dan memerlukan perhatian yang sangat khusus. Baik bagi orang kaya maupun orang miskin, keduanya bisa terjangkit ketamakan. Ini harus selalu disadari. Ketika orang mulai berpikir bahwa segala yang dimiliki itu hanya untuk pemenuhan keinginan pribadinya, maka dia sudah mulai terjangkit ketamakan. Demikian juga ketika orang ingin terus menambah kekayaannya tanpa pernah bersyukur, maka dia juga telah terjangkiti ketamakan. Hidup manusia tidak tergantung pada harta yang dimilikinya. Sebagaimana yang tertulis dalam ayat 15 tadi. Hidup manusia tidak tergantung pada harta yang dimilikinya. Manusia boleh saja memiliki harta sebanyak apapun, tetapi harus tetap disadari bahwa kehidupannya itu tidak tergantung atau tidak bergantung pada harta yang dimiliki. Hidup manusia itu milik Allah. Karenanya manusia hanya bergantung kepada Allah. Sebanyak apapun harta yang dimiliki, tetapi tidak akan bisa menambah usia seseorang barang sedetik pun. Sebanyak apapun harta manusia, hartanya itu tidak bisa menambah umurnya walau 1 detik pun. Adalah tidak bijak atau bahkan bisa dikatakan bodoh jika orang mengandalkan kekayaannya. Dan ini juga kita temukan bagi orang Kristen yang hidup pada saat ini. Banyak orang Kristen yang terlena akan harta kekayaan. Bahkan dalam kehidupannya dia mengandalkan apa yang ada padanya.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada ayat 18 kita bisa melihat manusia hanya bisa membuat rencana-rencana dalam hidupnya. Rencana-rencana untuk hari depan memang harus dibuat, tetapi setiap orang juga haruslah menyerahkan segala rencana yang telah disusun kepada Tuhan agar boleh terlaksana sesuai dengan rencana Tuhan itu sendiri. Dengan begitu orang akan tetap mengakui kemahakuasaan Tuhan dalam mengatur kehidupan kita. Manusia berencana, tetapi Tuhanlah yang menentukan sesuai dengan kehendaknya. Tuhan adalah penentu kehidupan, ayat 20. Panjang atau pendeknya usia seseorang manusia bukan ditentukan oleh seberapa banyak harta yang dimilikinya. Usia manusia ada di tangan Tuhan. Tuhanlah sang penentu kehidupan manusia. Jadi jangan ada manusia yang menyombongkan diri. Saudara-saudara, Bapak Ibu, ayat 21 dikatakan di sana bahwa harta bukan untuk dinikmati sendiri. Yang sering menjadi persoalan bagi orang yang berharta banyak adalah ketika dia tidak mau berbagi. Seperti perumpamaan orang kaya yang bodoh yang dikisahkan oleh Tuhan Yesus. Betapa orang kaya ini bangga pada hartanya. Ayat 19 menjelaskan betapa orang kaya ini ingin memanjakan raganya dan juga jiwanya dengan kekayaan yang dimilikinya. Tak sedetik pun terbersit dalam pikirannya bahwa dia juga bisa berbagi dengan sesama yang membutuhkan. Terlebih lagi, berbagi warisan dengan saudara kandungnya, tentunya dia tidak akan mau. Pokoknya, semua kekayaan adalah untuk memanjakan dirinya dengan segala keinginannya. Dia merasa layak menikmatinya dan sama sekali tidak berpikir kalau ada orang lain di sekitarnya yang kekurangan dan membutuhkan pertolongan. Dia berpikir bahwa banyaknya harta akan memberikan kebahagiaan baginya. Kaya di hadapan Allah itu lebih berarti daripada kaya di dunia saja. Ayat 21. Bagaimana kaya di hadapan Allah itu? Menurut Tuhan Yesus dalam perumpamaan itu, orang kaya yang bodoh itu memang kaya di dunia, tetapi miskin di hadapan Allah. Orang yang kaya di hadapan Allah adalah orang yang mau berbagi dengan sesamanya, meskipun dia tidak kaya, peduli dengan sengsara sesamanya, dan jika punya banyak harta, maka itu tidak akan dinikmati sendiri. Orang yang kaya di hadapan Allah mengakui bahwa kekayaan yang dimilikinya itu berasal dari Tuhan, maka dia pun siap menggunakannya seperti yang Tuhan kehendaki. Kekayaannya juga untuk mengabdi kepada Tuhan sebagai wujud ucapan syukurnya atas berkat kekayaan yang diterimanya. Dengan demikian, orang kaya yang seperti itu akan tetap rendah hati, jauh dari kesombongan dan ketamakan. Ketamakan memang membahayakan. Orang yang tamak memang bukan orang yang berhikmat. Jika terjadi seperti perumpamaan orang kaya yang bodoh itu, bukankah akhirnya orang tersebut akan berpendapat bahwa hidupnya akan menjadi sia-sia? Untuk siapakah kekayaan yang sudah ditimbunnya? Menurut sang pengkhotbah, orang seperti inilah yang disebut hidupnya sia-sia. Karena meskipun dia kaya, tetapi kekayaannya hanya untuk dirinya sendiri. Dan ketika dia mati, maka dia tidak bisa menikmatinya lagi. Menurut Rasul Paulus, ketamakan termasuk dalam kehidupan lama. Orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus tentunya telah hidup baru, yang berarti tidak tamak, melainkan juga rela berbagi dengan sesama. Orang yang telah hidup baru dalam Kristus tentunya mampu melihat harta yang dimilikinya itu sebagai berkat Tuhan. Oleh karenanya, dia juga akan rela berbagi sebagai wujud rasa syukurnya kepada Tuhan. Dengan demikian, maka kekayaan yang dimiliki tidak untuk dinikmati sendiri. Ini tidak akan sia-sia, karena ada pihak lain yang juga merasakan manfaat dari kekayaan yang dimilikinya. Inilah yang disebut sebagai orang yang kaya di hadapan Allah, rela berbagi dengan sesama, karena merasa Allah telah terlebih dahulu berbagi dengan dirinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana caranya supaya kita terhindar dari ketamakan? Dengan rela berbagi dengan sesama,
dan tetap mengandalkan Tuhan dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan bukan mengandalkan hartanya. Artinya tetap berkeyakinan bahwa Tuhanlah yang mengatur hidupnya dan berusaha agar harta yang dimilikinya juga bermanfaat untuk orang lain dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kekayaan seharusnya tidak untuk dinikmati sendiri, tetapi harus menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Inilah caranya supaya kita terhindar dari ketamakan dan kita mampu bersyukur dalam segala apa yang telah kita dapatkan dari Tuhan melalui kehidupan yang boleh kita jalani di dalam perjalanannya. Tuhan memberkati dan menguatkan kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang telah menyapa kami. Engkau mengingatkan kami bahwa apa yang ada pada kami ini adalah pemberian Tuhan yang akan kami pakai menjadi berkat bagi sesama kami dan juga menjadi hormat kemuliaan bagi Tuhan saja. Jauhkan kami Tuhan dari sifat ketamakan kami, karena itu mendatangkan malapetaka bagi kami. Tapi izinkan kami untuk memakai apa yang ada pada kami ini, untuk kami boleh mempergunakannya dengan baik, sehingga kami mampu bersyukur dalam setiap kehidupan yang Tuhan boleh anugerahkan bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk memelihara segala apa yang ada pada kami ini, supaya semuanya itu boleh menjadi berkat bagi kami, juga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Berkati setiap kami yang mendengarkannya, supaya kami boleh memakai apa yang ada pada kami ini dengan sebaik-baiknya, dengan seindah-indahnya, sehingga kami boleh tampil menjadi pribadi yang berkenan bagi Tuhan saja. Ampuni kami akan salah dosa kami Tuhan, supaya kami layak menjadi anak-anak kekasih hati-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang akan memberangkatkan kita memberikan kurban persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita, yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 50 ayat yang ke-23. Mazmur 50 ayat 23 inilah firman-Nya. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin. Marilah kita serahkan persembahan kita.
Marilah kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, yaitu kasih, keadilan, damai, sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Kami ingatkan semua Bapak Ibu warga jemaat GKP Patumbak dan GKP Deli Tua untuk tetap setia mengikuti ibadah Minggu maupun ibadah keluarga atau ibadah sektor. Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Salam.